Baik, saya akan mulai pada video kali ini tutorial permodelan menggunakan Tekla Structural Designer. Untuk pertama yang jelas adalah mengklik rectangular wizard. Pastikan sudah ada gridnya. Ini rectangular jika gridnya kotak dan simetris ya. Kalau gridnya bentuk lain, silakan dibentuk saja sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Oke, katakanlah seperti ini gridnya, kita ada di level base. Kemudian kita define dulu levelnya, constructions level, misalkan mau di mana? Ya, katakanlah ini kasih 4 meter. Oke. Harusnya di sini ini 4 meter spacing, jadi tinggi bangunan 8. Oke. Tab ini untuk melihat structure 3D-nya. Ini 2 dimensinya. Jika melihat lantai 1 atau lantai 2, bisa klik di sini, open view. Jadi ada base, lantai 1, lantai 2. Ini structure 3D. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan dalam mendefine atau membuat model adalah mendefine materialnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa define dulu materialnya apa. Misalkan concrete column. Kalau kita menggunakan kolom, nah ini propertiesnya, ini bisa dilihat di sini propertiesnya. Klik aja save. Nah, kita define misalkan kolom K1. Kolom K1 dimensinya ya katakan 400 kali 400, atau mau diedit juga bisa sih, misalkan berapa? 300 500 misalkan, seperti itu. Nah, ini 300-500. Nah, kemudian ini bisa dilihat di sini ya, concrete tabnya ini beton normal, ini nggak ada rotasi, nggak ada, jadi dia ya sesuai grid aja. Concrete class 4000 psi, atau mau di define dulu ini di awal juga bisa, mau berapa, atau convert aja ini 4000 psi kira-kira berapa MPa gitu. Auto design nanti kalau concrete dia lakukan auto design. Gravity only kalau ini bukan balok penahan gempa, jadi silahkan diklik. Jika ini balok penahan gempa ya jangan, biarkan dia desain detailing tahan gempa. Automatic alignment nggak usah karena dia pasti di center ya. Kemudian ini grade-nya, deform-nya berarti ulir, tulangan ulir. Grade 60, ini FY 400-an ya kalau nggak salah nih setaranya. Kemudian ini ada parameter lainnya, release. Ini fix ya, desain kontrolnya dianggap retak karena beton, slenderless kelangsingan. Ini dianggap brace ya. Kemudian stiffness. Nah, kemudian seismic. Anggaplah kita desain ini kolom tahan gempa untuk katakanlah SRPMK. Misalkan di daerah gempanya yang parah nih. Direction 1. Direction 1 ini arah X. Jadi pastikan ini namanya K1 arah X atau direction 1. Kalau sudah sih oke. Nah, jadi sini kita punya K1 direction 1. Terus save lagi, kita buat K1 direction 2. Ya sebenarnya ini ya yang bikin beda hanya di arah gempanya saja. Seperti itu sih. Nah, ini sudah oke, maka oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini structure 3D-nya. Jadi kalau mau gambar kolom, pastikan dari sini dulu nih, ke satu direction 1 atau direction 2. Sebenarnya kalau ngeliat gridnya seperti ini arah X-nya ke sana, arah ini arah X kiri kanan. Nah, maka bagus sih arah memanjang kolomnya tuh ke atas bawah gitu. Itu arah memanjangnya. Jadi sebenarnya dia menahan gempa secara atas bawah, tapi ya namanya kolom ya, dia secara kenyataannya pasti dia juga menahan gempa kiri kanan gitu kan. Jadi ya ini ya mau nggak mau ya, tapi di tagline ini ada direction 1 dan direction 2, jadi harus dipilih aja salah satu gitu yang sesuai ya. Misalkan kalau ini ke atas ya berarti direction 2 harusnya ini penahan gempanya, seperti itu. Ini double klik aja, sebentar. Maaf nih, harusnya di
jangan di 3D-nya ya, tapi di ini base saja. Nah, kalau seperti ini kan jadi lebih ini. Jadi klik lagi concrete column, kemudian K1 direction 2 gitu. Nah, double klik. Kalau di sini bisa double klik, kalau tadi nggak bisa. Nah, ini bisa dilihat ya kolomnya. Direction 2, katakanlah yang pinggir kita anggap direction 2, yang tengah kita anggap direction 1. Ya sebenarnya posisi kolomnya sih sama aja ya. Nah, ini kalau mau dilihat di structure 3D, jadi dia menerus dari bawah sampai atas. Kalau seandainya dia nggak mau menerus, sebenarnya bisa juga kita ganti. Kita klik escape dulu, terus kita klik kolomnya. Kita lihat nih top levelnya berapa, base levelnya berapa. Ini bisa diatur. Kalau mau sampai lantai 1 doang juga bisa. Nah, kemudian yang perlu diingat dari sini, ini akan menjadi masalah. Ini perletakan. Namanya beton ya, perletakannya fix. Jadi kita select dulu. Lihat di sini support. Nah, ini ganti fix. Nah, ini support yang dipilih ya. Karena kalau milih gini bisa aja gridnya, bisa aja reinforce concrete column. Oh, ini ada yang satu ketinggalan nih. Perlu diperhatikan dengan teliti. Nah, jadi ini kolom sudah seperti ini. Kemudian adalah balok. Caranya juga sama, yaitu klik dulu baloknya, terus save. Kita bikin misalkan B1 arah X. Katakanlah di sini baloknya penahan gempa semua ya. Kita ini balok anaknya nggak usah digambar biar cepat aja. Ini pastikan direction 1 special moment frame, misalkan kita mau special moment frame. Ini yang perlu ini sebenarnya sama aja. Concrete class-nya apa, section-nya apa, kita katakanlah 2550 aja. Automatic alignment-nya saya ini aja uncheck karena biar dia di center. Kalau nggak dia bakal di pinggir nanti kalau digambar di pinggir. Jadi ini saya bikin semua center di grid-nya. Jadi ini disesuaikan aja. Deform. Oke. Kemudian save lagi. B1 arah Y. Jadi tadi yang diubah adalah automatic alignment. Kemudian ini bikin direction 2. Terus special moment frame. Nah, itu sekarang bisa gambar. Nah, lagi-lagi untuk di sini dipilih special moment frame karena ya daerah tahan gempa. Jadi disesuaikan aja mau sistem strukturnya apa. Harus sesuai dengan code yang berlaku juga. Nah, ini kemudian pilih dulu B1 arah X. Katakanlah B1 arah X seperti ini. Ini gambarnya kalau balok continue ya. Jadi klik baru double klik, baru dia selesai. Sama klik lagi, double klik. Klik, double klik. Sekarang B1 arah Y. Sama klik, double klik. Oh ya, ini di lantai 1 ya gambarnya, bukan di lantai base. Karena kalau base ini termasuk hitungannya slope. Nah, kalau ini balok struktur yang di lantai atas. Nah, jadi kalau dilihat structure 3D seperti itu. Nah, ini bisa juga kalau mau dibikin master, ini berarti ke construction level. Lihat di sini. Nah, ini source-nya lantai 2 dianggap sama dengan lantai 1. Oke. Nah, maka jadi ngikutin sama persis gitu. Kalau mau cepat, kalau sama. Nah, jangan lupa dibalikin lagi unik kalau misalkan mau ngedit secara khusus. Nah, sekarang di lantai 1 saya pasang slabnya slab on beam karena di antara balok ya. Sebenarnya ada banyak pilihan yang lain. Ada flat slab, precast, steel deck, timber sama composite slab. Jadi ini disesuaikan aja. Kalau flat slab ini biasa ada syarat perhitungannya. Kalau misalkan panjang-panjang ya bisa aja nggak masuk ini syaratnya. Kalau ini slab on beam, nah ini tebak aja dulu berapa, misalkan 13 cm. Ini bisa dilihat di sini 4000 psi. Ini bisa diganti lagi sesuai dengan mutunya berapa. Diafragmanya termasuk rigid ya. Nah, lagi-lagi ini harus dicek dari kondisi strukturnya, apakah dia masuk diafragma rigid atau tidak. Kalau mau aman sih ya dianggap aja semi rigid. Jadi nanti dilakukan analisis lagi atau penulangan diafragma. Reinforcementnya D10, katakanlah spasinya 150. Spasinya 150.
spasinya 150. Jadi seperti itu. Ini top cover, bottom cover 20 mili udah sesuai standar. Udah tinggal digambar aja, diklik di setiap bolongannya. Lantai 2 pun juga mengikut. Nah, jadi seperti ini. Jadi inilah model dari strukturnya. Cukup mirip jika ingin menggunakan baja misalkan. Cuman yang kalau ingin baja, perhatikan penampangnya. Mau seksinya seperti apa. Ini contoh kalau baja nih. Nah, ini ada beberapa standar ya, atau mau ditambahin sendiri juga bisa nih, parameter semua bisa diisi, tapi ini benar-benar detail banget sih, harus dihitung dulu satu-satu, atau cari aja yang mirip dengan ukuran yang ada. Ini US ya, Malaysia. Nih kalau Malaysia coba dicari aja yang mirip yang mana kalau mau cepet sih, yang dengan penampang IWF-nya, yang IWF-nya Indonesia. Jadi sih seperti itu kalau untuk baja ya. Yang agak ribet mungkin di materialnya, di penampangnya maksudnya. Sama juga kalau baja ada seismicnya, direction 1, direction 2 itu juga sama. Kemudian ada beberapa parameter-parameter yang harus dicek lagi ya, soalnya kalau baja ini kan melakukan perhitungan banyak variabel-variabelnya. Itu kalau baja. Seperti itu kalau baja. Terus di sini juga ada banyak pilihan seperti steel truss gitu. Nah, ini kalau mau modelan atap juga bisa di sini. Sama halnya juga dengan kayu. Kayu di sini bisa. Nah, ini bisa dicek juga parameter dari kayunya. Tapi sekarang sih udah jarang ya bangunan pakai kayu kalau yang tinggi-tinggi. Oke, seperti itu. Itu untuk permodelannya. Kira-kira jika ada yang ditanya bisa di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton.